Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jalur yang putus serta jembatan yang rusak akibat banjir besar di sejumlah wilayah Pulau Sumatera akan segera diperbaiki. Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan kunjungan ke area terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau lokasi pengungsian, infrastruktur yang rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak bencana. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan tersedia. Menurutnya, pemerintah pusat melakukan banyak penghematan agar bantuan dapat lebih maksimal menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi, alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Center of Economic and Law Studies atau CELIUS merilis studi soal kerugian ekonomi dari dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, CELIUS menyebut Aceh mengalami kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah. Menurut CELIUS, tambang dan sawit justru paling banyak membuat kerugian di provinsi yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut. Tak hanya Aceh, banjir bandang dan tanah longsor diperkirakan menimbulkan kerugian senilai 2,7 triliun rupiah bagi Sumatera Utara. Sementara itu di Sumatera Barat mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah. Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera ini tak hanya berdampak pada ekonomi regional tetapi juga nasional. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat banjir di Pulau Sumatera senilai 68,67 triliun rupiah juga jauh lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan PHT atau penjualan hasil tambang yang tercatat tembus 16,6 triliun per Oktober 2025. Menurut CELIUS, bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera ini dipicu deforestasi yang dipakai untuk membuka pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Terkini, CELIUS mendesak pemerintah melakukan moratorium izin tambang baru, termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya di mana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh setelah sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor yang membuat akses darat terputus. Keputusan ini diambil lantaran para bupati di Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana akibat daerah mereka terisolasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 1 Desember. Setidaknya ada 3 kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan ketidaksanggupan kepada pemerintahan pusat. 3 bupati yang dimaksud yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan utama putus, jalan terbelah, serta alat berat yang tidak dapat masuk ke lokasi yang terdampak. Situasi ini membuat suplai pangan logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Maka dari itu, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta menuju Medan serta memanfaatkan jalur darat dan laut pada titik yang masih memungkinkan.
Pemerintah pusat juga telah bekerja sejak pertama bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan. Beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi daerah paling parah yang terdampak. Akses menuju daerah-daerah tersebut lumpuh total akibat jembatan nasional yang menghubungkan daerah dengan Pidi Jaya menuju Medan Banda Aceh ikut terputus. Sementara itu, pemerintah pusat menilai wajar apabila para bupati menyatakan ketidakmampuan mereka menangani bencana lantaran kondisi geografis yang terkunci. Dalam situasi tersebut, semua kebutuhan dasar harus diambil dari luar melalui bantuan pusat. Pemerintah memastikan langkah-langkah percepatan penanganan terus dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Sakengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang kan makamnya mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia kan punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisi nggak akan menerima. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu. Dan ini sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu, apalagi yang mengatakan sudah tidak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan tidak mampu, karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah ini atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Tidak mungkin, di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pak Presiden langsung, maka hari ini Presiden terus langsung ke Sumatera Barat dan ke Aceh. Nah, kemudian kedua, tadi masalah penjarahan, ya ini apa namanya itu, beberapa daerah yang ternyata kan yang terekspos di daerah Sibolga ya. Karena apa? Karena memang banyak yang daerah terisolir tadi dan gak gampang juga untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan. Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Sakengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang kan makamnya mampu, nggak akan mungkin. Inilah sosok 3 bupati di Aceh menyatakan kewalahan menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Kondisi ekstrim ini membuat mereka mengibarkan bendera putih sebagai tanda tidak sanggup menangani situasi. 3 bupati yang dimaksud adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Hailiu. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman dikenal sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan perkampungan.
Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah sebagai madrasah di wilayah Aceh Timur dan Langsa. Ia juga menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Kiprah politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM UIN Ar-Rani pada tahun 2005 silam. Sebelum terjun ke politik, ia berkiprah sebagai jurnalis harian Serambi Indonesia dan dikenal lantaran liputannya terkait isu masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan putra asli Pelumak dan memiliki rekam jejak panjang di dunia usaha. Mirwan bekerja di sejumlah perusahaan dan memegang jabatan penting di Jakarta. Ia kemudian terjun ke politik dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025 hingga 2029 mendatang. Sosok Mirwan dikenal sebagai figur pekerja keras yang merintis karir sejak usia muda. Adapun Bupati Aceh Tengah Haili Yoga merupakan sosok yang telah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Ia pernah menerima penghargaan sebagai PJ Bupati Terbaik se-Indonesia pada 2024 silam. Karirnya dimulai sebagai PNS dan terus melalui berbagai jabatan strategis di wilayah Benar Meriah. Ia pernah memimpin dinas-dinas penting termasuk pariwisata, transmigrasi, tenaga kerja. Haili Yoga kemudian terpilih sebagai Bupati Aceh Tengah periode 2025 hingga 2030 setelah dalam Pilkada 2024. Ketiga bupati ini kini menghadapi tantangan besar akibat bencana yang tak kunjung mereda sehingga meminta perhatian serius dari pemerintahan pusat. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia kan punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Parmonangan, diberikan bantuan kepada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa dimakan orang. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan bantuan beras dijatuhkan dari helikopter untuk korban banjir dan tanah longsor di Tapanuli Utara Sibolga berjajaran di tanah. Dalam video yang beredar dari akun TikTok @zaitsbf, tampak sejumlah warga tetap mengambil beras tersebut. Namun salah satu warga mengungkapkan kekecewaannya dengan kondisi tersebut. Warga itu menyatakan bantuan beras dari pemerintah tak berguna dan tak bisa dimakan. Pihaknya berharap penyaluran bantuan ke depannya bisa dilakukan lebih tertib. Hal itu dimaksudkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan bantuan secara merata. Tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Parmonangan, diberikan bantuan kepada kami. Viral video di media sosial menarasikan warga menjarah gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog seusai bencana banjir. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara yang membantah adanya penjarahan yang terjadi di gudang Bulog.
Pantauan itu disampaikan Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Selasa 2 Desember. Ia mengatakan Bulog justru membagikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Hal itu pun disampaikan selesai Gus Ipul mendapat penjelasan dari Kepala BNPB Suharyanto. Gus Ipul menyadari bahwa pengiriman bantuan ke 3 provinsi yang terdampak bencana sempat mengalami kendala. Kondisi itu dikarenakan banyak akses jalan yang terputus terdampak banjir dan tanah longsor. Bahkan sampai saat ini masih ada warga yang terisolasi karena dampak bencana banjir bandang hingga kerusakan infrastruktur. Gus Ipul menegaskan pemerintah berusaha mengerahkan seluruh kekuatan di bawah komando Kepala BNPB yang dibantu Kapolri dan Panglima TNI. Diketahui sebelumnya viral video penjarahan di gudang Bulog Kota Sibolga pada Sabtu 29 November lalu. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Wilayah Aceh Tamiang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir bandang. Ivan, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, menangis meminta bantuan masyarakat Indonesia lantaran warga terisolasi. Melalui video yang beredar, Ivan menyebut jika warga telah terisolasi selama 5 hari. Warga saat ini membutuhkan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, hingga BBM. Suaranya pun bergetar sambil menahan tangis, seraya mengatakan bahwa bantuan sangat diperlukan untuk sejumlah wilayah. Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika saat ini banyak jenazah yang masih belum bisa dievakuasi karena terkendala transportasi. Diketahui Aceh Tamiang dan Bener Meriah menjadi wilayah yang paling parah terdampak. Kami sarankan ketika ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan segala macam, harus melalui jalur air. Misalnya dari Pangkalan Susu. Kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Losmawe. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana banjir yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera mendapat perhatian dari internasional. Sejumlah pemimpin negara mengucapkan belasungkawa kepada Indonesia, bahkan siap memberikan bantuan. Perdana Menteri Jepang, Sanai Takaichi, mengaku berduka atas banyaknya korban jiwa akibat banjir di Thailand maupun Indonesia. Ia berharap agar para korban luka segera pulih dan wilayah yang terdampak bencana kembali normal. Takaichi juga menegaskan komitmen Jepang untuk mengirim bantuan kemanusiaan sebagai wujud persahabatan yang terjalin lama dengan kedua negara Asia Tenggara ini. Tawaran bantuan juga datang dari Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Melalui pesan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin, Pezeshkian menegaskan solidaritas Iran dan kesiapan negaranya mendukung upaya pemulihan pasca bencana. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan belasungkawa atas banjir di Sumatera dan berharap Indonesia segera bangkit. Ungkapan serupa juga dikirim putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hingga Raja Inggris Charles III. Sementara negara tetangga Indonesia, Malaysia, mengirim obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton serta tim dokter. Bantuan tersebut telah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Sabtu 29 November malam. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 10:34 waktu Indonesia Barat.
Berdasarkan pantauan, Gunung Merapi melontarkan kolom abu dari puncak namun tidak terlihat dengan jelas. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang menimpa Sumatera Barat. Selengkapnya mengenai kabar erupsi Gunung Merapi akan dilaporkan jurnalis Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Selamat siang Iqbal. Iqbal, bisa dilaporkan laporan lengkap terkait dengan peristiwa erupsi Gunung Merapi tadi siang? Oke, baik. Terima kasih Francisca. Selamat siang Tribuners. Ya benar, Gunung Merapi Sumatera Barat itu kembali erupsi pada Selasa 2 Desember 2025. Nah, data dari Pusat Pemantauan Gunung Api yang ada di Kota Bukit Tinggi itu erupsi Gunung Merapi terjadi sekira pukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Nah, tinggi kolom abu itu tidak terpantau oleh alat yang ada oleh PGA Bukit Tinggi karena tertutup abu atau kabut saat erupsi berlangsung. Nah, erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi kurang lebih 51 detik. Nah, Ibnu Sina itu salah seorang warga kepada Tribun Padang itu mengatakan abu yang muncul akibat letusan Gunung Merapi tampak sangat tinggi. Saat letusan terjadi, Ibnu Sina sedang di kawasan Danau Singkara, yaitu yang berada di Kabupaten Agam. Nah, saya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Saat di Danau Singkara tampak erupsi, itu langsung saya foto 1 menit setelah letusan, kata Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina sempat mengabadikan sejumlah foto sesaat setelah Gunung Merapi meletus. Nah, pernyataan yang tertulis yang dikirim Ketua Pusat PGA, Ahmad Ifandi, saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada. Nah, dengan status ini ada sejumlah rekomendasi untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pendaki atau pengunjung maupun wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah Verbek Gunung Merapi. Nah, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, bantaran atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi agar tetap mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Nah, jika terjadi hujan abu, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Nah, kemudian himbauannya seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Nah, kelima himbauannya, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung atau dengan pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, keenam, himbauannya, masyarakat dapat memantau pergerakan aktivitas dan rekomendasi Gunung Merapi melalui website Badan Geologi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Iqbal terkait dengan erupsi Gunung Merapi ini, tadi dilaporkan mengeluarkan material vulkanik dan di sejumlah video yang beredar di media sosial ada hujan abu yang terjadi. Apakah hujan abu ini turut menimpa wilayah yang terkena bencana banjir dan juga longsor, Iqbal? Oke, baik rekan Siska. Abu dari erupsi Merapi pada hari Selasa, 2 Desember 2025, itu turun di beberapa daerah di Kabupaten Agam. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Baso, di Kecamatan Canduang ya, lebih tepatnya di Kabupaten Agam ini. Nah, abu letusan sampai ke daerah kami di Baso cukup mengganggu dan sudah diimbau pemerintah desa untuk memakai masker kata seorang warga Sungai Ange, Baso Amril. Nah, Kecamatan Baso dan Kecamatan Canduang di Kabupaten Agam menjadi dua daerah yang terpapar kabut vulkanik dari erupsi Merapi ini. Keduanya berada di arah utara dan timur laut dari kawah terbit Gunung Merapi. Nah, banyak abu yang berterbangan dan menutup bagian kendaraan saya yang terparkir. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama, kata warga Canduang Romi Poslah. PGA melaporkan juga erupsi itu terjadi pada pukul 10.34. Dan diketahui Kecamatan Canduang itu juga terjadi banjir rekan Siska. Yang terjadi juga dengan bencana-bencana lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, Kabupaten Agam sendiri itu juga terdapat banyak korban jiwa. Di lokasinya berbedanya dengan kabupaten yang sama, namun Kabupaten Agam, khususnya di Kabupaten
khususnya di Kecamatan Palembayan, lebih tepatnya di Nagari Salare Aji Timur. Dan di sana sampai detik ini atau sampai hari ini, itu update terakhir sudah sebanyak 106 korban jiwa di Nagari Salare Aji Timur yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang. Nah, itu juga berada di kabupaten yang sama dengan tersebarnya abu erupsi Marapi. Demikian rekan Siska yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Padang melaporkan terkait dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Ya Allah ya Tuhan, datanglah tuh gunung lagi. Gunung Merapi erupsi. Ya Allah tinggilah. Tawa abu turun lah. Pasang lagi tasnya. Pasang dulu. Pasang dulu ya. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Terkait dengan erupsi ini terjadi hujan abu di sejumlah wilayah termasuk di Agam. Dilaporkan tadi oleh kami dari Tribun Padang bahwa hujan abu menimpa warga ataupun korban yang mengalami banjir di Agam. Dan tadi juga hujan abu juga turun di sekitaran Danau Singkarak. Terkait dengan peristiwa ini, warga di sekitaran Gunung Merapi diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti berita ataupun informasi yang terpercaya terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Dan terkait dengan warga yang terkena paparan hujan abu, diimbau untuk mengenakan masker agar selalu aman. Alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jalur yang putus serta jembatan yang rusak akibat banjir besar di sejumlah wilayah Pulau Sumatera akan segera diperbaiki. Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan kunjungan ke area terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau lokasi pengungsian, infrastruktur yang rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak bencana. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan tersedia. Menurutnya, pemerintah pusat melakukan banyak penghematan agar bantuan dapat lebih maksimal menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi, alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat, supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Center of Economic and Law Studies atau CELIUS merilis studi soal kerugian ekonomi dari dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera.
Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, Selyos menyebut Aceh mengalami kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah. Menurut Selyos, tambang dan sawit justru paling banyak membuat kerugian di provinsi yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut. Tak hanya Aceh, banjir bandang dan tanah longsor diperkirakan menimbulkan kerugian senilai 2,7 triliun rupiah bagi Sumatera Utara. Sementara itu di Sumatera Barat mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah. Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera ini tak hanya berdampak pada ekonomi regional tetapi juga nasional. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat banjir di Pulau Sumatera senilai 68,67 triliun rupiah juga jauh lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan PHT atau penjualan hasil tambang yang tercatat tembus 16,6 triliun per Oktober 2025. Menurut Selyos, bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera ini dipicu deforestasi yang dipakai untuk membuka pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Terkini Selyos mendesak pemerintah melakukan moratorium izin tambang baru, termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, yang di mana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak makamnya mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh setelah sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor yang membuat akses darat terputus. Keputusan ini diambil lantaran para bupati di Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana akibat daerah mereka terisolasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 1 Desember. Setidaknya ada 3 kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan ketidaksanggupan kepada pemerintahan pusat. 3 bupati yang dimaksud yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan utama putus, jalan terbelah, serta alat berat yang tidak dapat masuk ke lokasi yang terdampak. Situasi ini membuat suplai pangan logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Maka dari itu, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta menuju Medan serta memanfaatkan jalur darat dan laut pada titik yang masih memungkinkan. Pemerintah pusat juga telah bekerja sejak pertama bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan. Beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi daerah paling parah yang terdampak. Akses menuju daerah-daerah tersebut lumpuh total akibat jembatan nasional yang menghubungkan daerah dengan Pidi Jaya menuju Medan Banda Aceh ikut terputus. Sementara itu, pemerintah pusat menilai wajar apabila para bupati menyatakan ketidakmampuan mereka menangani bencana lantaran kondisi geografis yang terkunci. Dalam situasi tersebut, semua kebutuhan dasar harus diambil dari luar melalui bantuan pusat. Pemerintah memastikan langkah-langkah percepatan penanganan terus dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, yang di mana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak makamnya mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua,
bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, kan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan menerima. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu. Karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan tidak bantuan kepada pemerintah ini atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Tak mungkin. Di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pak Presiden langsung, maka hari ini Presiden turun langsung ke Sumatera Barat dan ke Aceh. Nah, kemudian kedua, tadi masalah penjarahan. Ya, ini beberapa daerah yang ternyata kan yang terekspos di daerah Sibolga ya. Karena apa? Karena memang banyak yang daerah terisolir tadi dan gak gampang juga untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan. Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup. Ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Sakengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang kan mampu, nggak akan mungkin. Inilah sosok 3 bupati di Aceh menyatakan kewalahan menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Kondisi ekstrim ini membuat mereka mengibarkan bendera putih sebagai tanda tidak sanggup menangani situasi. 3 bupati yang dimaksud adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman dikenal sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan perkampungan. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah sebagai madrasah di wilayah Aceh Timur dan Langsa. Ia juga menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Kiprah politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM UIN Ar-Rani pada tahun 2005 silam. Sebelum terjun ke politik, ia berkiprah sebagai jurnalis harian Serambi Indonesia dan dikenal lantaran liputannya terkait isu masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan putra asli Pelumat dan memiliki rekam jejak panjang di dunia usaha. Mirwan bekerja di sejumlah perusahaan dan memegang jabatan penting di Jakarta. Ia kemudian terjun ke politik dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025 hingga 2029 mendatang. Sosok Mirwan dikenal sebagai figur pekerja keras yang merintis karir sejak usia muda. Adapun Bupati Aceh Tengah Haili Yoga merupakan sosok yang telah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Ia pernah menerima penghargaan sebagai PJ Bupati Terbaik se-Indonesia pada 2024 silam. Karirnya dimulai sebagai PNS dan terus melalui berbagai jabatan strategis di wilayah Benar Meriah. Ia pernah memimpin dinas-dinas penting termasuk pariwisata, transmigrasi, tenaga kerja. Haili Yoga kemudian terpilih sebagai Bupati Aceh Tengah periode 2025 hingga 2030 setelah dalam Pilkada 2024. Ketiga bupati ini kini menghadapi tantangan besar
akibat bencana yang tak kunjung mereda sehingga meminta perhatian serius dari pemerintahan pusat. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis tidak bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Paronangan, diberikan bantuan kepada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa dimakan orang. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan bantuan beras dijatuhkan dari helikopter untuk korban banjir dan tanah longsor di Tapanuli Utara Sibolga berjajaran di tanah. Dalam video yang beredar dari akun TikTok @zaitsbf, tampak sejumlah warga tetap mengambil beras tersebut. Namun salah satu warga mengungkapkan kekecewaannya dengan kondisi tersebut. Warga itu menyatakan bantuan beras dari pemerintah tak berguna dan tak bisa dimakan. Pihaknya berharap penyaluran bantuan ke depannya bisa dilakukan lebih tertib. Hal itu dimaksudkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan bantuan secara merata. Tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Paronangan, diberikan bantuan kepada kami. Viral video di media sosial menarasikan warga menjarah gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog seusai bencana banjir. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara yang membantah adanya penjarahan yang terjadi di gudang Bulog. Bantahan itu disampaikan Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Selasa 2 Desember. Ia mengatakan Bulog justru membagikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Hal itu pun disampaikan selesai Gus Ipul mendapat penjelasan dari Kepala BNPB Suharyanto. Gus Ipul menyadari bahwa pengiriman bantuan ke 3 provinsi yang terdampak bencana sempat mengalami kendala. Kondisi itu dikarenakan banyak akses jalan yang terputus terdampak banjir dan tanah longsor. Bahkan sampai saat ini masih ada warga yang terisolasi karena dampak bencana banjir hingga kerusakan infrastruktur. Gus Ipul menegaskan pemerintah berusaha mengerahkan seluruh kekuatan di bawah komando Kepala BNPB yang dibantu Kapolri dan Panglima TNI. Diketahui sebelumnya viral video penjarahan di gudang Bulog Kota Sibolga pada Sabtu 29 November lalu. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah ternyata 30 jenazah. Wilayah Aceh Tamiang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir bandang. Ivan, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, menangis meminta bantuan masyarakat Indonesia lantaran warga terisolasi. Melalui video yang beredar, Ivan menyebut jika warga telah terisolasi selama 5 hari. Warga saat ini membutuhkan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, hingga BBM. Suaranya pun bergetar sambil menahan tangis, seraya mengatakan bahwa bantuan sangat diperlukan untuk sejumlah wilayah.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika saat ini banyak jenazah yang masih belum bisa dievakuasi karena terkendala transportasi. Diketahui Aceh Tamiang dan Bener Meriah menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Warga terisolasi dari akses transportasi maupun jaringan seluler. Kami sarankan ketika ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan segala macam, harus melalui jalur air, misalnya dari Pangkalan Susu. Kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Losmawe. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana banjir yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera mendapat perhatian dari internasional. Sejumlah pemimpin negara mengucapkan belasungkawa kepada Indonesia, bahkan siap memberikan bantuan. Perdana Menteri Jepang, Sanai Takaichi, mengaku berduka atas banyaknya korban jiwa akibat banjir di Thailand maupun Indonesia. Ia berharap agar para korban luka segera pulih dan wilayah yang terdampak bencana kembali normal. Takaichi juga menegaskan komitmen Jepang untuk mengirim bantuan kemanusiaan sebagai wujud persahabatan yang terjalin lama dengan kedua negara Asia Tenggara ini. Tawaran bantuan juga datang dari Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Melalui pesan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin, Pezeshkian menegaskan solidaritas Iran dan kesiapan negaranya mendukung upaya pemulihan pasca bencana. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan belasungkawa atas banjir di Sumatera dan berharap Indonesia segera bangkit. Ungkapan serupa juga dikirim putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hingga Raja Inggris Charles III. Sementara negara tetangga Indonesia, Malaysia, mengirim obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton serta tim dokter. Bantuan tersebut telah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Sabtu 29 November malam. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 10:34 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, Gunung Merapi melontarkan kolom abu dari puncak namun tidak terlihat dengan jelas. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang menimpa Sumatera Barat. Selengkapnya mengenai kabar erupsi Gunung Merapi akan dilaporkan jurnalis Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Selamat siang Iqbal. Iqbal, bisa dilaporkan laporan lengkap terkait dengan peristiwa erupsi Gunung Merapi tadi siang? Oke. Baik, terima kasih Francisca. Selamat siang Tribuners. Ya benar, Gunung Merapi Sumatera Barat itu kembali erupsi pada Selasa 2 Desember 2025. Nah, data dari Pusat Pemantauan Gunung Api yang ada di Kota Bukit Tinggi, itu erupsi Gunung Merapi terjadi sekira pukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Nah, tinggi kolom abu itu tidak terpantau oleh alat yang ada oleh PGA Bukit Tinggi karena tertutup abu atau kabut saat erupsi berlangsung. Nah, erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi kurang lebih 51 detik. Nah, Ibnu Sina itu salah seorang warga kepada Tribun Padang itu mengatakan abu yang muncul akibat letusan Gunung Merapi tampak sangat tinggi. Saat letusan terjadi, Ibnu Sina sedang di kawasan Danau Singkara, yaitu yang berada di Kabupaten Agam. Nah, saya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Saat di Danau Singkara tampak erupsi, itu langsung saya foto 1 menit setelah letusan, kata Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina sempat mengabadikan sejumlah foto sesaat setelah Gunung Merapi meletus. Nah, pernyataan yang tertulis yang dikirim Ketua Pusat BGA, Ahmad Ifandi, saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada. Nah, dengan status ini ada sejumlah rekomendasi untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pendaki atau pengunjung maupun wisatawan agar tidak memasuki
dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah Verbek Gunung Merapi. Nah, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, bantaran atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi agar tetap mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Nah, jika terjadi hujan abu, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan atau ISPA. Nah, kemudian himbauannya, seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Nah, kelima himbauannya, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung atau dengan pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, keenam, himbauannya, masyarakat dapat memantau pergerakan aktivitas dan rekomendasi Gunung Merapi melalui website Badan Geologi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Iqbal terkait dengan erupsi Gunung Merapi ini, tadi dilaporkan mengeluarkan material vulkanik dan di sejumlah video yang beredar di media sosial ada hujan abu yang terjadi. Apakah hujan abu ini turut menimpa wilayah yang terkena bencana banjir dan juga longsor, Iqbal? Oke, baik rekan Siska. Abu dari erupsi Merapi pada hari Selasa, 2 Desember 2025 itu turun di beberapa daerah di Kabupaten Agam. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Baso, di Kecamatan Canduang ya, lebih tepatnya di Kabupaten Agam ini. Nah, abu letusan sampai ke daerah kami di Baso cukup mengganggu dan sudah diimbau pemerintah desa untuk memakai masker kata seorang warga Sungai Ange, Baso, Amril. Nah, Kecamatan Baso dan Kecamatan Canduang di Kabupaten Agam menjadi dua daerah yang terpapar kabut vulkanik dari erupsi Merapi ini. Keduanya berada di arah utara dan timur laut dari kawah Verbek Gunung Merapi. Nah, banyak abu yang berterbangan dan menutup bagian kendaraan saya yang terparkir. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama, kata warga Canduang Romi Poslah. PGA melaporkan juga erupsi itu terjadi pada pukul 10.34. Dan diketahui Kecamatan Canduang itu juga terjadi banjir rekan Siska yang terjadi juga dengan bencana-bencana lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, Kabupaten Agam sendiri itu juga terdapat banyak korban jiwa. Di lokasinya berbedanya dengan kabupaten yang sama, namun Kabupaten Agam, khususnya di Kabupaten khususnya di Kecamatan Palembayan, lebih tepatnya di Nagari Salare Aye Timur. Dan di sana sampai detik ini atau sampai hari ini, itu update terakhir sudah sebanyak 106 korban jiwa di Nagari Salare Aye Timur yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang. Nah, itu juga berada di kabupaten yang sama dengan tersebarnya abu erupsi Merapi. Demikian rekan Siska yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Padang melaporkan terkait dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Ya Allah ya Tuhan, datanglah ke gunung lagi. Gunung Merapi erupsi. Ya Allah tinggilah. Tabah abu turun lah. Pasang lagi tasnya. Pasang dulu. Pasang dulu ya.
Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Terkait dengan erupsi ini terjadi hujan abu di sejumlah wilayah termasuk di Agam. Dilaporkan tadi oleh kami dari Tribun Padang bahwa hujan abu menimpa warga ataupun korban yang mengalami banjir di Agam. Dan tadi juga hujan abu juga turun di sekitaran Danau Singkarak. Terkait dengan peristiwa ini, warga di sekitaran Gunung Merapi diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti berita ataupun informasi yang terpercaya terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Dan terkait dengan warga yang terkena paparan hujan abu, diimbau untuk mengenakan masker agar selalu aman. Alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jalur yang putus serta jembatan yang rusak akibat banjir besar di sejumlah wilayah Pulau Sumatera akan segera diperbaiki. Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan kunjungan ke area terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau lokasi pengungsian, infrastruktur yang rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak bencana. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan tersedia. Menurutnya, pemerintah pusat melakukan banyak penghematan agar bantuan dapat lebih maksimal menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi, alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat, supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Center of Economic and Law Studies atau CELIUS merilis studi soal kerugian ekonomi dari dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, CELIUS menyebut Aceh mengalami kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah. Menurut CELIUS, tambang dan sawit justru paling banyak membuat kerugian di provinsi yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut. Tak hanya Aceh, banjir bandang dan tanah longsor diperkirakan menimbulkan kerugian senilai 2,7 triliun rupiah bagi Sumatera Utara. Sementara itu di Sumatera Barat mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah. Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera ini tak hanya berdampak pada ekonomi regional tetapi juga nasional. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat banjir di Pulau Sumatera senilai 68,67 triliun rupiah juga jauh lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan PHT atau penjualan hasil tambang yang tercatat tembus 16,6 triliun per Oktober 2025. Menurut CELIUS, bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera ini dipicu deforestasi yang dipakai untuk membuka pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Terkini, CELIUS mendesak pemerintah melakukan moratorium izin tambang baru, termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Khusus tadi ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang gak mampu, gak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup.
Pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh setelah sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor yang membuat akses darat terputus. Keputusan ini diambil lantaran para bupati di Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana akibat daerah mereka terisolasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 1 Desember. Setidaknya ada 3 kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan ketidaksanggupan kepada pemerintahan pusat. 3 bupati yang dimaksud yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan utama putus, jalan terbelah, serta alat berat yang tidak dapat masuk ke lokasi yang terdampak. Situasi ini membuat suplai pangan logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Maka dari itu, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta menuju Medan serta memanfaatkan jalur darat dan laut pada titik yang masih memungkinkan. Pemerintah pusat juga telah bekerja sejak pertama bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan. Beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi daerah paling parah yang terdampak. Akses menuju daerah-daerah tersebut lumpuh total akibat jembatan nasional yang menghubungkan daerah dengan Pidi Jaya menuju Medan Banda Aceh ikut terputus. Sementara itu, pemerintah pusat menilai wajar apabila para bupati menyatakan ketidakmampuan mereka menangani bencana lantaran kondisi geografis yang terkunci. Dalam situasi tersebut, semua kebutuhan dasar harus diambil dari luar melalui bantuan pusat. Pemerintah memastikan langkah-langkah percepatan penanganan terus dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup. Ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan kalau nggak datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup. Ya, karena dia terkunci dari utara, dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, kan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisi nggak akan menerima. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu. Karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan logistik kalau bukan tidak bantuan kepada pemerintah di atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Tidak mungkin. Di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan pemerintah pusat. Pak Presiden langsung, maka hari ini Presiden turun langsung ke Sumatera Barat dan ke Aceh. Nah, kemudian kedua, tadi masalah penjarahan. Ya, ini beberapa daerah yang terjadi kan yang terekspos di daerah Sibolga ya. Kenapa? Karena memang banyak yang daerah terisolir tadi dan gak gampang juga untuk langsung melakukan dropping pada mereka. Stok mereka mungkin kurang,
lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan. Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Sakengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Inilah sosok 3 bupati di Aceh menyatakan kewalahan menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Kondisi ekstrim ini membuat mereka mengibarkan bendera putih sebagai tanda tidak sanggup menangani situasi. 3 bupati yang dimaksud adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman dikenal sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan perkampungan. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah sebagai madrasah di wilayah Aceh Timur dan Langsa. Ia juga menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh. Kiprah politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM UIN Ar-Rani pada tahun 2005 silam. Sebelum terjun ke politik, ia berkiprah sebagai jurnalis harian Serambi Indonesia dan dikenal lantaran liputannya terkait isu masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan putra asli Pelumat dan memiliki rekam jejak panjang di dunia usaha. Mirwan bekerja di sejumlah perusahaan dan memegang jabatan penting di Jakarta. Ia kemudian terjun ke politik dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025 hingga 2029 mendatang. Sosok Mirwan dikenal sebagai figur pekerja keras yang merintis karir sejak usia muda. Adapun Bupati Aceh Tengah Haili Yoga merupakan sosok yang telah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Ia pernah menerima penghargaan sebagai PJ Bupati Terbaik se-Indonesia pada 2024 silam. Karirnya dimulai sebagai PNS dan terus melalui berbagai jabatan strategis di wilayah Benar Meriah. Ia pernah memimpin dinas-dinas penting termasuk pariwisata, transmigrasi, tenaga kerja. Haili Yoga kemudian terpilih sebagai Bupati Aceh Tengah periode 2025 hingga 2030 setelah dalam Pilkada 2024. Ketiga bupati ini kini menghadapi tantangan besar akibat bencana yang tak kunjung mereda sehingga meminta perhatian serius dari pemerintahan pusat. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Jadi teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Sakengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia tidak punya pesawat. Maka otomatis tidak bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sulawe, juga terkunci dari selatan. Jadi tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Parundangan, diberikan bantuan kepada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa dimakan orang. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan bantuan beras dijatuhkan dari helikopter untuk korban banjir dan tanah longsor di Tapanuli Utara Sibolga berjajaran di tanah.
Dalam video yang beredar dari akun TikTok @zaitsbf, tampak sejumlah warga tetap mengambil beras tersebut. Namun salah satu warga mengungkapkan kekecewaannya dengan kondisi tersebut. Warga itu menyatakan bantuan beras dari pemerintah tak berguna dan tak bisa dimakan. Pihaknya berharap penyaluran bantuan ke depannya bisa dilakukan lebih tertib. Hal itu dimaksudkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan bantuan secara merata. Tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Paronangan. Diberikan bantuan kepada kami. Viral video di media sosial menarasikan warga menjara gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog seusai bencana banjir. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial atau Mensel Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara yang membantah adanya penjarahan yang terjadi di gudang Bulog. Bantahan itu disampaikan Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Selasa 2 Desember. Ia mengatakan Bulog justru membagikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Hal itu pun disampaikan selesai Gus Ipul mendapat penjelasan dari Kepala BNPB Suharyanto. Gus Ipul menyadari bahwa pengiriman bantuan ke 3 provinsi yang terdampak bencana sempat mengalami kendala. Kondisi itu dikarenakan banyak akses jalan yang terputus terdampak banjir dan tanah longsor. Bahkan sampai saat ini masih ada warga yang terisolasi karena dampak bencana banjir bandang hingga kerusakan infrastruktur. Gus Ipul menegaskan pemerintah berusaha mengerahkan seluruh kekuatan di bawah komando Kepala BNPB yang dibantu Kapolri dan Panglima TNI. Diketahui sebelumnya viral video penjarahan di gudang Bulog Kota Sibolga pada Sabtu 29 November lalu. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Wilayah Aceh Tamiang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir bandang. Ivan, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, menangis meminta bantuan masyarakat Indonesia lantaran warga terisolasi. Melalui video yang beredar, Ivan menyebut jika warga telah terisolasi selama 5 hari. Warga saat ini membutuhkan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, hingga BBM. Suaranya pun bergetar sambil menahan tangis, seraya mengatakan bahwa bantuan sangat diperlukan untuk sejumlah wilayah. Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika saat ini banyak jenazah yang masih belum bisa dievakuasi karena terkendala transportasi. Diketahui Aceh Tamiang dan Bener Meriah menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Warga terisolasi dari akses transportasi maupun jaringan seluler. Kami sarankan ketika ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan segala macam, harus melalui jalur air. Misalnya dari Pangkalan Susu. Kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Losmawe. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi BBM semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana banjir yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera mendapat perhatian dari internasional. Sejumlah pemimpin negara mengucapkan bela sungkawa kepada Indonesia, bahkan siap memberikan bantuan. Perdana Menteri Jepang, Sanai Takaichi, mengaku berduka atas banyaknya korban jiwa akibat banjir di Thailand maupun Indonesia. Ia berharap agar para korban luka segera pulih dan wilayah yang terdampak bencana kembali normal. Takaichi juga menegaskan komitmen Jepang untuk mengirim bantuan kemanusiaan sebagai wujud persahabatan yang terjalin lama dengan kedua negara Asia Tenggara ini. Tawaran bantuan juga datang dari Presiden Iran, Masoud Pezeshkian.
Melalui pesan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin, Pezeshkian menegaskan solidaritas Iran dan kesiapan negaranya mendukung upaya pemulihan pasca bencana. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan belasungkawa atas banjir di Sumatera dan berharap Indonesia segera bangkit. Ungkapan serupa juga dikirim putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hingga Raja Inggris Charles III. Sementara negara tetangga Indonesia, Malaysia, mengirim obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton serta tim dokter. Bantuan tersebut telah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Sabtu 29 November malam. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 10:34 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, Gunung Merapi melontarkan kolom abu dari puncak namun tidak terlihat dengan jelas. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang menimpa Sumatera Barat. Selengkapnya mengenai kabar erupsi Gunung Merapi akan dilaporkan jurnalis Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Selamat siang Iqbal. Iqbal, bisa dilaporkan laporan lengkap terkait dengan peristiwa erupsi Gunung Merapi tadi siang? Oke, baik. Terima kasih Francisca. Selamat siang Tribuners. Ya benar, Gunung Merapi Sumatera Barat itu kembali erupsi pada Selasa 2 Desember 2025. Nah, data dari Pusat Pemantauan Gunung Api yang ada di Kota Bukit Tinggi, itu erupsi Gunung Merapi terjadi sekira pukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Nah, tinggi kolom abu itu tidak terpantau oleh alat yang ada oleh PGA Bukit Tinggi karena tertutup abu atau kabut saat erupsi berlangsung. Nah, erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi kurang lebih 51 detik. Nah, Ibnu Sina itu salah seorang warga kepada Tribun Padang itu mengatakan abu yang muncul akibat letusan Gunung Merapi tampak sangat tinggi. Saat letusan terjadi, Ibnu Sina sedang di kawasan Danau Singkara, yaitu yang berada di Kabupaten Agam. Nah, saya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Saat di Danau Singkara tampak erupsi, itu langsung saya foto 1 menit setelah letusan, kata Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina sempat mengabadikan sejumlah foto sesaat setelah Gunung Merapi meletus. Nah, pernyataan yang tertulis yang dikirim Ketua Pusat PGA, Ahmad Ifandi, saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada. Nah, dengan status ini ada sejumlah rekomendasi untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pendaki atau pengunjung maupun wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah Verbek Gunung Merapi. Nah, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, bantaran atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi agar tetap mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Nah, jika terjadi hujan abu, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan atau ISPA. Nah, kemudian himbauannya seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Nah, kelima himbauannya, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung atau dengan pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, keenam, himbauannya, masyarakat dapat memantau pergerakan aktivitas dan rekomendasi Gunung Merapi melalui website Badan Geologi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Iqbal terkait dengan erupsi Gunung Merapi ini, tadi dilaporkan mengeluarkan material vulkanik dan di sejumlah video yang beredar di media sosial ada hujan abu yang terjadi. Apakah hujan abu ini turut menimpa wilayah yang terkena bencana banjir dan juga longsor, Iqbal? Oke, baik rekan Siska. Abu dari erupsi Merapi pada hari Selasa 2 Desember 2025 itu turun di beberapa daerah di Kabupaten Agam. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Baso di Kecamatan Candong, ya, lebih tepatnya di Kabupaten Agam ini.
Nah, abu letusan sampai ke daerah kami di Baso cukup mengganggu dan sudah diimbau pemerintah desa untuk memakai masker kata seorang warga Sungai Ange, Baso, Amril. Nah, Kecamatan Baso dan Kecamatan Sendang di Kabupaten Agam menjadi dua daerah yang terpapar kabut vulkanik dari erupsi Merapi ini. Keduanya berada di arah utara dan timur laut dari kawah terbit Gunung Merapi. Nah, banyak abu yang berterbangan dan menutup bagian kendaraan saya yang terparkir. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama, kata warga Canduang Romi Poslah. PGA melaporkan juga erupsi itu terjadi pada pukul 10.34. Dan diketahui Kecamatan Canduang itu juga terjadi banjir rekan Siska yang terjadi juga dengan bencana-bencana lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, Kabupaten Agam sendiri itu juga terdapat banyak korban jiwa. Di lokasinya berbedanya dengan kabupaten yang sama, namun Kabupaten Agam, khususnya di khususnya di Kecamatan Palembayan, lebih tepatnya di Nagari Salare Aye Timur. Dan di sana sampai detik ini atau sampai hari ini, itu update terakhir sudah sebanyak 106 korban jiwa di Nagari Salare Aye Timur yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang. Nah, itu juga berada di kabupaten yang sama dengan tersebarnya abu erupsi Merapi. Demikian rekan Siska yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Padang melaporkan terkait dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Ya Allah ya Tuhan, datanglah ke gunung lagi. Gunung Merapi erupsi. Ya Allah tinggilah. Tawa abu turun lah. Pasang lagi tasnya. Untuk apa Dino? Ya. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 10.34 waktu Indonesia. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Terkait dengan erupsi ini terjadi hujan abu di sejumlah wilayah termasuk di Agam. Dilaporkan tadi oleh kami dari Tribun Padang bahwa hujan abu menimpa warga ataupun korban yang mengalami banjir di Agam. Dan tadi juga hujan abu juga turun di sekitaran Danau Singkarak. Terkait dengan peristiwa ini, warga di sekitaran Gunung Merapi diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti berita ataupun informasi yang terpercaya terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Dan terkait dengan warga yang terkena paparan hujan abu, diimbau untuk mengenakan masker agar selalu aman. Alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jalur yang putus serta jembatan yang rusak akibat banjir besar di sejumlah wilayah Pulau Sumatera akan segera diperbaiki.
Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan kunjungan ke area terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau lokasi pengungsian, infrastruktur yang rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak bencana. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan tersedia. Menurutnya, pemerintah pusat melakukan banyak penghematan agar bantuan dapat lebih maksimal menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi, alhamdulillah kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Center of Economic and Law Studies atau CELIUS merilis studi soal kerugian ekonomi dari dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, CELIUS menyebut Aceh mengalami kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah. Menurut CELIUS, tambang dan sawit justru paling banyak membuat kerugian di provinsi yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut. Tak hanya Aceh, banjir bandang dan tanah longsor diperkirakan menimbulkan kerugian senilai 2,7 triliun rupiah bagi Sumatera Utara. Sementara itu di Sumatera Barat mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah. Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera ini tak hanya berdampak pada ekonomi regional tetapi juga nasional. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat banjir di Pulau Sumatera senilai 68,67 triliun rupiah juga jauh lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan PHT atau penjualan hasil tambang yang tercatat tembus 16,6 triliun per Oktober 2025. Menurut CELIUS, bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera ini dipicu deforestasi yang dipakai untuk membuka pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Terkini, CELIUS mendesak pemerintah melakukan moratorium izin tambang baru, termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan lihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh setelah sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor yang membuat akses darat terputus. Keputusan ini diambil lantaran para bupati di Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana akibat daerah mereka terisolasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 1 Desember. Setidaknya ada 3 kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan ketidaksanggupan kepada pemerintahan pusat. 3 bupati yang dimaksud yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan utama putus, jalan terbelah, serta alat berat yang tidak dapat masuk ke lokasi yang terdampak. Situasi ini membuat suplai pangan logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Maka dari itu, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta menuju Medan serta memanfaatkan jalur darat dan laut pada titik yang masih memungkinkan. Pemerintah pusat juga telah bekerja sejak pertama bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan. Beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi daerah paling parah yang terdampak.
Akses menuju daerah-daerah tersebut lumpuh total akibat jembatan nasional yang menghubungkan daerah dengan PD Jaya menuju Medan Banda Aceh ikut terputus. Sementara itu, pemerintah pusat menilai wajar apabila para bupati menyatakan ketidakmampuan mereka menangani bencana lantaran kondisi geografis yang terkunci. Dalam situasi tersebut, semua kebutuhan dasar harus diambil dari luar melalui bantuan pusat. Pemerintah memastikan langkah-langkah percepatan penanganan terus dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia tidak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, karena dia terkunci dari utara, dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan-jalannya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, ya hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisi nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang mengatakan sudah tidak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan tidak mampu. Karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan tidak bantuan kepada pemerintah ini atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Tak mungkin. Di luar kemampuan dia. Dan itu dikerjakan oleh pemerintah pusat. Pak Presiden langsung, bahkan hari ini Presiden terus langsung ke Sumatera Barat dan ke Aceh. Nah, kemudian kedua, tadi masalah penjarahan, ya ini itu beberapa daerah yang ternyata kan yang terekspos di daerah Sibolga. Ya, karena apa? Karena memang banyak yang daerah terisolir tadi dan tidak gampang juga untuk langsung melakukan dropping kepada mereka. Stok mereka mungkin kurang, lapar, tapi kemudian ada yang masuk ke pertokoan. Tapi langsung Bapak Menko PMK Pak Pratikno langsung terbang ke Sibolga bersama BNPB, langsung ambil alih bersama dengan TNI dan Polri. Sekarang sudah diatur. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang mampu, nggak akan mungkin. Inilah sosok 3 bupati di Aceh menyatakan kewalahan menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya. Kondisi ekstrim ini membuat mereka mengibarkan bendera putih sebagai tanda tidak sanggup menangani situasi. 3 bupati yang dimaksud adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Hailiu. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman dikenal sebagai sosok yang tumbuh di lingkungan perkampungan. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah sebagai madrasah di wilayah Aceh Timur dan Langsa. Ia juga menyelesaikan pendidikan magister di Universitas Iskandar Muda Banda Aceh.
kiprah politiknya dimulai sejak menjabat sebagai Sekretaris Jenderal BEM UIN Ar-Rani pada tahun 2005 silam. Sebelum terjun ke politik, ia berkiprah sebagai jurnalis harian Serambi Indonesia dan dikenal lantaran liputannya terkait isu masyarakat. Sementara itu, Bupati Aceh Selatan Mirwan merupakan putra asli Pelumat dan memiliki rekam jejak panjang di dunia usaha. Mirwan bekerja di sejumlah perusahaan dan memegang jabatan penting di Jakarta. Ia kemudian terjun ke politik dan akhirnya terpilih sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025 hingga 2029 mendatang. Sosok Mirwan dikenal sebagai figur pekerja keras yang merintis karir sejak usia muda. Adapun Bupati Aceh Tengah Haili Yoga merupakan sosok yang telah lama berkecimpung di dunia pemerintahan. Ia pernah menerima penghargaan sebagai PJ Bupati Terbaik se-Indonesia pada 2024 silam. Karirnya dimulai sebagai PNS dan terus melalui berbagai jabatan strategis di wilayah Benar Meriah. Ia pernah memimpin dinas-dinas penting termasuk pariwisata, transmigrasi, tenaga kerja. Haili Yoga kemudian terpilih sebagai Bupati Aceh Tengah periode 2025 hingga 2030 setelah dalam Pilkada 2024. Ketiga bupati ini kini menghadapi tantangan besar akibat bencana yang tak kunjung mereda sehingga memiliki perhatian serius dari pemerintahan pusat. Khusus tadi ada misalnya kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang tak mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Parundangan, diberikan bantuan kepada kami yang tidak berfungsi, tidak bisa dimakan orang. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan bantuan beras dijatuhkan dari helikopter untuk korban banjir dan tanah longsor di Tapanuli Utara Sibolga berjajaran di tanah. Dalam video yang beredar dari akun TikTok @zaitsbf, tampak sejumlah warga tetap mengambil beras tersebut. Namun salah satu warga mengungkapkan kekecewaannya dengan kondisi tersebut. Warga itu menyatakan bantuan beras dari pemerintah tak berguna dan tak bisa dimakan. Pihaknya berharap penyaluran bantuan ke depannya bisa dilakukan lebih tertib. Hal itu dimaksudkan agar seluruh warga terdampak banjir dapat merasakan bantuan secara merata. Tolong Pak diperhatikan kami, Desa Manado Purba, Kecamatan Parundangan, diberikan bantuan kepada kami. Viral video di media sosial menarasikan warga menjarah gudang Badan Urusan Logistik atau Bulog seusai bencana banjir. Menanggapi hal itu, Menteri Sosial atau Mensel Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara yang membantah adanya penjarahan yang terjadi di gudang Bulog. Bantahan itu disampaikan Gus Ipul saat ditemui di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Selasa 2 Desember. Ia mengatakan Bulog justru membagikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana. Hal itu pun disampaikan selesai Gus Ipul mendapat penjelasan dari Kepala BNPB Suharyanto. Gus Ipul menyadari bahwa pengiriman bantuan ketika provinsi yang terdampak bencana sempat mengalami kendala. Kondisi itu dikarenakan banyak akses jalan yang terputus terdampak banjir dan tanah longsor. Bahkan sampai saat ini masih ada warga yang terisolasi karena dampak bencana banjir bandang
Bandang hingga kerusakan infrastruktur. Gus Ipul menegaskan pemerintah berusaha mengerahkan seluruh kekuatan di bawah komando Kepala BNPB yang dibantu Kapolri dan Panglima TNI. Diketahui sebelumnya viral video penjarahan di gudang Bulog Kota Sibolga pada Sabtu 29 November lalu. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Wilayah Aceh Tamiang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir bandang. Ivan, Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Tamiang, menangis meminta bantuan masyarakat Indonesia lantaran warga terisolasi. Melalui video yang beredar, Ivan menyebut jika warga telah terisolasi selama 5 hari. Warga saat ini membutuhkan bantuan logistik seperti makanan, pakaian, hingga BBM. Suaranya pun bergetar sambil menahan tangis, seraya mengatakan bahwa bantuan sangat diperlukan untuk sejumlah wilayah. Lebih lanjut, dirinya mengatakan jika saat ini banyak jenazah yang masih belum bisa dievakuasi karena terkendala transportasi. Diketahui Aceh Tamiang dan Bener Meriah menjadi wilayah yang paling parah terdampak banjir. Warga terisolasi dari akses transportasi maupun jaringan seluler. Kami sarankan ketika ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan segala macam, harus melalui jalur air. Misalnya dari Pangkalan Susu. Kami akan sambut di sini dan menyeberangkan langsung ke Kabupaten Aceh Tamiang. Begitu juga dengan kabupaten kota yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, Aceh Utara, Losmawe. Kami mohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aceh Utara sudah terdata 30 jenazah. Kami mohon. Kami sudah 4 hari, 5 hari putus akses ke komunikasi, BBM, semuanya. Kami mohon bantuan kepada masyarakat. Anak bayi kami, lansia kami, semuanya jenazah kami sudah tidak bisa diangkut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana banjir yang melanda 3 provinsi di Pulau Sumatera mendapat perhatian dari internasional. Sejumlah pemimpin negara mengucapkan belasungkawa kepada Indonesia, bahkan siap memberikan bantuan. Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi mengaku berduka atas banyaknya korban jiwa akibat banjir di Thailand maupun Indonesia. Ia berharap agar para korban luka segera pulih dan wilayah yang terdampak bencana kembali normal. Takaichi juga menegaskan komitmen Jepang untuk mengirim bantuan kemanusiaan sebagai wujud persahabatan yang terjalin lama dengan kedua negara Asia Tenggara ini. Tawaran bantuan juga datang dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Melalui pesan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin kemarin, Pezeshkian menegaskan solidaritas Iran dan kesiapan negaranya mendukung upaya pemulihan pasca bencana. Presiden Rusia Vladimir Putin juga menyampaikan belasungkawa atas banjir di Sumatera dan berharap Indonesia segera bangkit. Ungkapan serupa juga dikirim putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, hingga Raja Inggris Charles III. Sementara negara tetangga Indonesia, Malaysia, mengirim obat-obatan dan peralatan medis seberat 2 ton serta tim dokter. Bantuan tersebut telah tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Sabtu 29 November malam. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 10:34 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan, Gunung Merapi melontarkan kolom abu dari puncak namun tidak terlihat dengan jelas. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang menimpa Sumatera Barat. Selengkapnya mengenai kabar erupsi Gunung Merapi akan dilaporkan jurnalis Tribun Padang, Muhammad Iqbal. Selamat siang Iqbal. Iqbal, bisa dilaporkan laporan lengkap terkait dengan peristiwa erupsi Gunung Merapi tadi siang?
Oke, baik. Terima kasih rekan Siska. Selamat siang Tribuners. Ya benar, Gunung Merapi Sumatera Barat itu kembali erupsi pada Selasa 2 Desember 2025. Nah, data dari Pusat Pemantauan Gunung Api yang ada di Kota Bukit Tinggi itu erupsi Gunung Merapi terjadi sekira pukul 10:34 waktu Indonesia Barat. Nah, tinggi kolom abu itu tidak terpantau oleh alat yang ada oleh PGA Bukit Tinggi karena tertutup abu atau kabut saat erupsi berlangsung. Nah, erupsi ini terekam di seismogram dengan durasi kurang lebih 51 detik. Nah, Ibnu Sina itu salah seorang warga kepada Tribun Padang itu mengatakan abu yang muncul akibat letusan Gunung Merapi tampak sangat tinggi. Saat letusan terjadi, Ibnu Sina sedang di kawasan Danau Singkara, yaitu yang berada di Kabupaten Agam. Nah, saya sedang dalam perjalanan dari Padang menuju Kota Bukit Tinggi. Saat di Danau Singkara tampak erupsi, itu langsung saya foto 1 menit setelah letusan, kata Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina sempat mengabadikan sejumlah foto sesaat setelah Gunung Merapi meletus. Nah, pernyataan yang tertulis yang dikirim Ketua Pos BGA, Ahmad Ifandi, saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada. Nah, dengan status ini ada sejumlah rekomendasi untuk masyarakat. Yang pertama, masyarakat di sekitar Gunung Merapi dan pendaki atau pengunjung maupun wisatawan agar tidak memasuki dan tidak melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat aktivitas atau kawah Verbek Gunung Merapi. Nah, masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, bantaran atau aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi agar tetap mewaspadai potensi atau ancaman bahaya lahar atau banjir lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Nah, jika terjadi hujan abu, maka masyarakat diimbau untuk menggunakan masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari gangguan saluran pernapasan atau ISPA. Nah, kemudian himbauannya seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong atau hoax, dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah. Nah, kelima himbauannya, pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam agar senantiasa berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi di Bandung atau dengan pos pengamatan Gunung Merapi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Nah, keenam, himbauannya, masyarakat dapat memantau pergerakan aktivitas dan rekomendasi Gunung Merapi melalui website Badan Geologi. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Iqbal terkait dengan erupsi Gunung Merapi ini, tadi dilaporkan mengeluarkan material vulkanik dan di sejumlah video yang beredar di media sosial ada hujan abu yang terjadi. Apakah hujan abu ini turut menimpa wilayah yang terkena bencana banjir dan juga longsor, Iqbal? Oke, baik rekan Siska. Abu dari erupsi Merapi pada hari Selasa, 2 Desember 2025, itu turun di beberapa daerah di Kabupaten Agam. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kabupaten Baso, di Kecamatan Canduang ya, lebih tepatnya di Kabupaten Agam ini. Nah, abu letusan sampai ke daerah kami di Baso cukup mengganggu dan sudah diimbau pemerintah desa untuk memakai masker kata seorang warga Sungai Ange, Baso, Amril. Nah, Kecamatan Baso dan Kecamatan Canduang di Kabupaten Agam menjadi dua daerah yang terpapar kabut vulkanik dari erupsi Merapi ini. Keduanya berada di arah utara dan timur laut dari kawah Verbek Gunung Merapi. Nah, banyak abu yang berterbangan dan menutup bagian kendaraan saya yang terparkir. Mudah-mudahan tidak berlangsung lama, kata warga Canduang Romi Poslah. PGA melaporkan juga erupsi itu terjadi pada pukul 10.34. Dan diketahui Kecamatan Canduang itu juga terjadi banjir rekan Siska yang terjadi juga dengan bencana-bencana lainnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, Kabupaten Agam sendiri itu juga terdapat banyak korban jiwa. Di lokasinya berbedanya dengan kabupaten yang sama, namun Kabupaten Agam, khususnya di Kabupaten khususnya di Kecamatan Palembayan, lebih tepatnya di Nagari Salare Aji Timur. Dan di sana sampai detik ini atau sampai hari ini, itu update terakhir sudah sebanyak 106 korban jiwa di Nagari Salare Aji Timur yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir bandang. Nah, itu juga berada di kabupaten yang sama dengan tersebarnya abu erupsi Merapi. Demikian rekan Siska yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih laporannya jurnalis Tribun Padang.
Iqbal melaporkan terkait dengan erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Ya Allah ya Tuhan, datanglah gunung lagi. Gunung Merapi erupsi. Ya Allah tinggilah. Mencium noh. Tawa abu turun noh. Pasang lagi tasnya. Pasang dulu. Pasang ya. Gunung Merapi di Sumatera Barat mengalami erupsi pada Selasa 2 Desember 2025 pukul 10.34 waktu Indonesia Barat. Erupsi Gunung Merapi ini terjadi di tengah bencana banjir dan juga tanah longsor yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Terkait dengan erupsi ini terjadi hujan abu di sejumlah wilayah termasuk di Agam. Dilaporkan tadi oleh kami dari Tribun Padang bahwa hujan abu menimpa warga ataupun korban yang mengalami banjir di Agam. Dan tadi juga hujan abu juga turun di sekitaran Danau Singkarak. Terkait dengan peristiwa ini, warga di sekitaran Gunung Merapi diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti berita ataupun informasi yang terpercaya terkait dengan erupsi Gunung Merapi. Dan terkait dengan warga yang terkena paparan hujan abu, diimbau untuk mengenakan masker agar selalu aman. Alhamdulillah, kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa jalur yang putus serta jembatan yang rusak akibat banjir besar di sejumlah wilayah Pulau Sumatera akan segera diperbaiki. Pernyataan itu disampaikan saat ia melakukan kunjungan ke area terdampak di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo meninjau lokasi pengungsian, infrastruktur yang rusak, serta berdialog dengan ribuan warga terdampak bencana. Ia juga menyampaikan bahwa anggaran untuk perbaikan tersedia. Menurutnya, pemerintah pusat melakukan banyak penghematan agar bantuan dapat lebih maksimal menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan. Alokasi anggaran untuk fasilitas dan prasarana yang ada di desa-desa, kecamatan, dan di kabupaten-kabupaten. Jadi, alhamdulillah, kita punya anggarannya. Kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Center of Economic and Law Studies atau CELIUS merilis studi soal kerugian ekonomi dari dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, CELIUS menyebut Aceh mengalami kerugian sebesar 2,4 triliun rupiah. Menurut CELIUS, tambang dan sawit justru paling banyak membuat kerugian di provinsi yang dipimpin Gubernur Aceh Muzakir Manaf tersebut. Tak hanya Aceh, banjir bandang dan tanah longsor diperkirakan menimbulkan kerugian senilai 2,7 triliun rupiah bagi Sumatera Utara. Sementara itu di Sumatera Barat mengalami kerugian 2,1 triliun rupiah.
Banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi Sumatera ini tak hanya berdampak pada ekonomi regional tetapi juga nasional. Secara nasional, kerugian ekonomi akibat banjir di Pulau Sumatera senilai 68,67 triliun rupiah juga jauh lebih besar dibandingkan sumbangan penerimaan PHT atau penjualan hasil tambang yang tercatat tembus 16,6 triliun per Oktober 2025. Menurut Selios, bencana ekologis yang terjadi di Pulau Sumatera ini dipicu deforestasi yang dipakai untuk membuka pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Terkini Selios mendesak pemerintah melakukan moratorium izin tambang baru, termasuk perluasan, evaluasi total seluruh perusahaan yang memegang izin, tagih reklamasi agar bencana serupa tidak kembali terjadi. Khusus tadi ada bencana kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang kami mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Pemerintah pusat mengambil alih sepenuhnya pengiriman logistik ke Provinsi Aceh setelah sejumlah wilayah dilanda banjir dan longsor yang membuat akses darat terputus. Keputusan ini diambil lantaran para bupati di Aceh menyatakan tidak sanggup menangani bencana akibat daerah mereka terisolasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta Pusat pada Senin 1 Desember. Setidaknya ada 3 kepala daerah yang mengirimkan surat permohonan ketidaksanggupan kepada pemerintahan pusat. 3 bupati yang dimaksud yakni Bupati Aceh Timur Iskandar Usman, Bupati Aceh Selatan Mirwan, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Kondisi lapangan menunjukkan banyak jembatan utama putus, jalan terbelah, serta alat berat yang tidak dapat masuk ke lokasi yang terdampak. Situasi ini membuat suplai pangan logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Maka dari itu, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara dari Jakarta menuju Medan serta memanfaatkan jalur darat dan laut pada titik yang masih memungkinkan. Pemerintah pusat juga telah bekerja sejak pertama bencana untuk memastikan distribusi bantuan berjalan. Beberapa wilayah seperti Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah menjadi daerah paling parah yang terdampak. Akses menuju daerah-daerah tersebut lumpuh total akibat jembatan nasional yang menghubungkan daerah dengan PD Jaya menuju Medan Banda Aceh ikut terputus. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.